Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita masih belajar pelajaran fikih ya, masih bab 1 yaitu tentang zakat. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang pengertian zakat ya. Nah, sekarang yaitu pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah ialah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam, laki-laki atau perempuan, tua atau muda, untuk dirinya sendiri dan orang-orang Islam yang wajib ia nafkahi, dengan cara mengeluarkan bahan makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Nah, tentu banyak sekali ya hadis yang membahas tentang zakat fitrah ini. Nah, adapun yang Ibu ambil salah satu dari hadisnya yaitu hadis yang berasal dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang berkata, "Farada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sohan min tamrin aw sohan min sa'irin alal abdi wal hurri waz zakaril wal unsa was sagiri wal kabiri wa minal muslimina wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah." Muttafaqun alaih. Rasulullah SAW telah mewajibkan menunaikan zakat fitrah berupa satu sok kurma atau satu sok gandum bagi seorang budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil maupun orang dewasa dari kalangan umat Islam, dan beliau memerintahkan zakat fitrah itu untuk dilaksanakan sebelum keluarnya manusia menuju sholat Idul Fitri. Hadis muttafaqun alaih. Nah, tadi sudah ada pengertian ya, dan juga hadisnya, hadis yang menjelaskan tentang kewajiban zakat fitrah itu. Nah, di sini ada ketentuan-ketentuan zakat fitrah. Apa sih ketentuannya? Nah, yang pertama, besar zakat fitrah adalah satu sok, yaitu 2176 gram atau setara dengan 2,2 kilogram beras atau makanan pokok ya, karena kita itu makanan pokoknya itu beras ya. Jadi berarti setara dengan 2,2 kilo beras. Nah, dalam prakteknya jumlah ini digenapkan menjadi 2,5 gram ya. Jadi kalau 2,2 kilogram itu kan nanggung ya. Jadi untuk kehati-hatian lebih baik lebih daripada kurang. Jadi digenapkan kalau di kita itu yaitu sebanyak 2,5 kilogram atau 2,5 kilogram ya. Karena untuk kehati-hatian. Nah, yang kedua yaitu menurut mazhab Hanafi diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, dituangkan dalam SK Basnas. Nah, boleh ya, sebesar zakat jika diundikan senilai dengan harga 38 atau digenapkan boleh 40.000 ya. Atau 38 aja deh ya, boleh ya, pas. Yang ketiga, waktu mengeluarkan zakat fitrah adalah sejak awal bulan puasa Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri, maka dianggap sedekah sunnah. Nah, yang keempat, panitia zakat fitrah hendaknya mendoakan kepada orang yang membayar zakat. Nah, ini ya, ini ketentuan-ketentuan di dalam zakat fitrah. Nah, sekarang yaitu syarat wajib zakat fitrah. Apa syaratnya? Yang pertama yaitu beragama Islam. Ya, orang yang beragama Islam itu wajib untuk mengeluarkan zakat. Yang kedua, masih hidup pada saat matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan atau malam Idul Fitri. Jadi kalau ada yang lahir malam Idul Fitri ya, nah berarti si bayi itu harus sudah wajib untuk bayar zakat fitrah gitu ya, kecuali kalau sudah pagi seperti orang-orang sudah menaik mimbar, imam udah naik mimbar pada mau khutbah Idul Fitri, nah bayi baru lahir, nah itu sudah tidak boleh lagi, bukan tidak boleh, maksud ibu tidak wajib ya, tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk si bayi. Tapi kalau malam Idul Fitri seperti lagi takbiran, nah bayi baru lahir gitu ya, nah itu juga termasuk kepada orang yang wajib mengeluarkan zakat. Seperti itu ya, Nak ya. Yang terakhir yaitu mempunyai kelebihan makanan pokok untuk dirinya maupun keluarga. Nah, ini adalah syarat wajib zakat fitrah.
Nah, selanjutnya yaitu ketentuan waktu mengeluarkan zakat fitrah. Nah, di sini ada waktu ya, waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, waktu yang diperbolehkan atau mubah yaitu dimulai pada awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Jadi pas pertama kali puasa nih, dapat satu hari puasa, saya mau zakat fitrah gitu ya. Takut nanti lupa, nah itu boleh ya, boleh diperbolehkan. Itu masuk kepada waktu yang diperbolehkan. Nah, yang kedua, waktu wajib. Nah, waktu wajib kapan? Yaitu mulai terbenam matahari di penghabisan bulan Ramadan. Jadi malam takbir tuh waktu wajib ya, waktu wajibnya. Yang ketiga, waktu abdulnya. Sebenarnya waktu yang lebih baik gitu. Abdul itu waktu yang lebih baik, yang paling baik untuk mengeluarkan zakat fitrah, yaitu setelah fajar tiba sebelum sholat Idul Fitri ya. Jadi sebelum sholat Idul Fitri sekitar jam berapa tuh? Habis subuh dah ya, habis subuh seperti buru-buru kita mengeluarkan zakat. Tapi kalau saya memang saya takut lupa, nggak apa-apa, nggak usah mengikuti waktu yang paling baik gitu, khawatirnya kita takut lupa gitu ya. Jadi mendingan kalau nggak malam takbir tuh, itu juga sama ya, malam takbir boleh, itu waktu yang afdol atau yang paling baik juga. Nah, terakhir yang keempat yaitu waktu makruh. Nah, waktu makruh kapan? Yaitu membayar zakat fitrah sesudah sholat hari raya ya. Jadi setelah sholat hari raya Idul Fitri, nah masih hari lebaran ya, masih hari lebaran sampai sebelum terbenam matahari pada hari raya. Jadi sebelum maghrib ya, sebelum maghrib atau sebelum jam 6 itu harus sudah mengeluarkan. Tapi itu hukumnya makruh. Apa hukumnya makruh? Yaitu dibenci ya, nggak disukai sama Allah, jadi makruh ya. Lebih baik kita di awal dah ya, kalau kita mau mengeluarkan zakat lebih baik kita di awal daripada takut lupa. Nah, yang terakhir, waktu haram. Kapan waktu haram? Yaitu setelah terbenam matahari pada hari raya, udah mau kedua hari lebaran ya. Jadi hari raya udah lewat, malam-malamnya baru dia ingat gitu kalau dia iya kita belum mengeluarkan zakat. Nah, ini ya waktu haram gitu. Ini tentuan waktu pengeluaran zakat fitrah. Nah, tadi sudah membahas kita waktu pelaksanaan untuk mengeluarkan zakat ya. Nah, sekarang cara pembagian zakat fitrah. Nah, yang pertama yaitu zakat dibagikan kepada yang berhak menerima zakat. Tentu ya, yang berhak menerima zakat yang kemarin sudah Ibu bahas, yaitu 8 golongan. Nah, yang kedua, membagikan boleh secara sendiri atau rahasia ataupun boleh terbuka. Nah, ini boleh kita sendiri nih, seperti ibu mau zakat, ibu mau zakat nih ceritanya ke tetangga ibu seperti ada yang tidak mampu atau fakir miskin gitu ya. Nah, ibu boleh niat zakat kepada tetangga yang tentu ya, tetangga ibu itu termasuk orang yang berhak menerima zakat seperti fakir miskin. Nah, itu boleh kita mengeluarkan sendiri gitu ya. Ataupun boleh juga secara ke lembaga ya, boleh menyalurkan kepada yang ketiga nih, boleh menyalurkan kepada lembaga yang ditunjuk oleh negara untuk mengelola zakat dan menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak. Nah, ini juga boleh, seperti kayak ke Basnas ya, terus ke mana dompet duafa, atau ke masyarakat amil gitu ya, yang menampung untuk menyalurkan zakat fitrah seperti itu juga boleh. Nah, yang keempat, mengeluarkan zakat untuk fakir miskin yang ada di daerahnya, itu yang lebih utama. Nah, sebetulnya yang lebih utama itu kita mengeluarkan zakat fitrah itu kepada fakir miskin yang ada di kampung kita. Ya, seperti di kampung kita seperti di Jatisari gitu ya. Nah, Jatisari seperti ada berapa orang nih yang orang yang gak mampu. Nah, ya udah kita ke sana aja gitu ya, ke dia aja. Oh iya, tetangga kita masih ada fakir miskin sepertinya. Nah, kita bantu di sekitar situ, itu lebih utama ya sebetulnya. Nah, untuk selanjutnya, mengeluarkan sendiri lebih utama, tapi jika diwakilkan itu boleh. Nah, itu juga lebih utama, lebih baik kita mengeluarkan sendiri. Seperti ibu mau zakat fitrah, nah ibu sendiri yang berakadnya gitu ya, ibu sendiri yang niatnya, ibu sendiri yang memberikannya gitu. Itu lebih utama ketimbang kita diwakilkan. Tapi Bu, kalau diwakilkan gimana? Ya boleh, diwakilkan juga boleh, tapi lebih utama itu kita sendiri yang mengeluarkannya.
Nah, yang terakhir, harta yang berupa warisan yang belum sepenuhnya menjadi hak seseorang, maka tidak usah dikeluarkan zakatnya. Nah, ini khusus untuk zakat mal ya. Nah, kalau zakat mal itu seandainya kalau kita atau ibu nih punya harta warisan gitu ya, tapi harta warisan itu masih punya barang-barang belum dikuasai, belum dikasih ke ibu gitu ya. Nah, itu tidak termasuk kepada tidak termasuk kepada berhak mengeluarkan zakatnya gitu ya. Tidak mesti kita mengeluarkan zakat yang harta tersebut, seperti itu ya. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, di sini ada lafaz niat zakat fitrah ya. Nah, kalau kalian mau zakat fitrah gitu ya, mau mengeluarkan zakat sendiri, nah maka kalian harus berniat. Gimana niatnya? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi faradolillahi ta'ala. Saya niat untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya, fardu karena Allah Ta'ala ya. Nah, ini niat zakat fitrah. Nah, untuk selanjutnya yaitu hikmah dibalik zakat fitrah. Nah, yang pertama hikmahnya untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan kata-kata kotor serta menutupi cacat kekurangan saat puasa. Jadilah kebaikan di hari raya menjadi sempurna. Ini ya. Yang kedua, untuk memberi makan kepada orang miskin dan mencukupi mereka sehingga tidak perlu meminta-minta di hari raya, sekaligus membahagiakan mereka di hari raya. Jadilah hari raya itu menjadi hari kebahagiaan. Nah, yang ketiga, bentuk saling berbuat memberi kebaikan antar orang kaya dan orang miskin di hari raya. Yang keempat, mendapatkan pahala karena telah menunaikan zakat pada yang berhak menerima di waktu yang telah ditentukan. Nah, yang kelima, zakat fitrah adalah zakat untuk badan yang Allah tetapkan setiap tahunnya di hari raya Idul Fitri. Nah, yang terakhir, zakat fitrah sebagai bentuk syukur setelah puasa sempurna dilaksanakan. Nah, ini adalah hikmah di balik zakat fitrah. Nah, terakhir ya di sini apakah hukuman bagi orang yang tidak mau berzakat, yang tidak mau mengeluarkan zakat fitrah. Nah, di sini ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu wasallam bersabda, "Ma min sahibi dzahabi wala fiddati la yu'adzi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamah sufihat lahu safaihu minnar fahmiya 'alaiha finnari jahannam fayuqwa wajanbuhu wa zuhruhu kullama baradat uidat ilaihi fi yaumil kana miqdaruhu khamsina alfa sanah fayara sabiyanuhu imma ilal jannah wa imma ilan nar." Nah, yang artinya siapa saja yang memiliki emas atau perak tapi tidak mengeluarkan zakatnya, melainkan pada hari kiamat nanti akan disepuh untuknya lempengan dari api neraka, lalu dipanaskan dalam api neraka jahanam, lalu disetrika dahi, rusuk, dan punggungnya dengan lempengan tersebut. Setiap kali dingin akan disepuh lagi dan disetrikakan kembali kepadanya pada hari yang ukurannya sama dengan 50.000 tahun. Kemudian ia melihat tempat kembalinya apakah ke surga atau ke neraka. Nah, ini azab ya bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat ya. Oke, mungkin sampai sini saja ya yang dapat Ibu sampaikan. Nah, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Apabila ada pertanyaan silahkan nanti dipertanyakan ya. Untuk tugasnya nanti akan menyusul ya. Oke, terima kasih.